Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Penuh perhatian adalah jalan menuju tanpa kematian. Yang tidak penuh perhatian adalah jalan menuju kematian. Inilah sabda dari Buddha. Sadhu. Yang saya hormati Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama yang berbahagia. Sekali lagi saya katakan berbahagia karena pada malam ini ya, kita bisa bertemu dan berjumpa kembali untuk bersama-sama mendengarkan Dhamma Desana. Karena Ibu Bapak sudah datang, berarti merupakan karma baik. Ya, dalam Manggala Sutta dijelaskan mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai itulah berkah utama. Jadi hari ini kita sudah dapat berkah utama. Ya, nanti bisa dapat karma baik lagi apabila kita mendengarkannya dengan serius serta mempraktekkan atau mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, judul Dhamma yang saya bawakan pada sore hari ini adalah perenungan tentang kematian ya. Jadi Ibu Bapak jangan merinding bulunya ya kalau mendengar kata kematian ya. Ya kata orang kalau mendengar kata kematian katanya tabu ya. Ada yang bilang pemali. Bahkan ada yang bilang jadi bumali. Ya. Takut sekali. Ya justru kematian itu perlu kita bahas supaya tuntas agar jelas sehingga kita tidak sedih ataupun bisa mempraktekkan Dhamma dan bisa bagaimana menghadapi kematian itu. Ya. Nah sebelum saya bahas tentang kematian yang lebih lanjut, maka ada baiknya marilah kita ikuti yang satu ini. Ya, kita renungkan dulu ya. Saya akan menceritakan tentang kematian. Namun sebelum cerita kematian, saya akan jelaskan apa sih kematian itu menurut agama Buddha ya. Ya kematian ya. Kematian itu menurut ajaran Sang Buddha adalah berhentinya batin dan jasmani terhadap diri orang itu. Ya, atau pribadi orang itu. Atau penghentian batin dan jasmani dalam diri pribadi seseorang. Itu namanya kematian. Ya. Dan kematian dalam agama Buddha bukan berarti kita itu lenyap total. Sudah habis semuanya. Akhir daripada dunia ini. Tidak. Kematian dalam agama Buddha bukan seperti itu, tapi
kita akan melanjutkan kehidupan yang baru. Ya. Sesuai dengan karma kita masing-masing. Misalnya kalau kita banyak melakukan perbuatan baik, secara otomatis lahirnya di alam bahagia. Tapi kalau kita banyak melakukan perbuatan buruk, secara otomatis kita akan lahir di alam menderita. Mau pilih yang mana? Alam bahagia. Ya meskipun Bante jawab sendiri. Ya nggak apa-apa ya. Nah, itu. Nah, kalau kita mencapai kesucian, kita tidak akan lahir dan mati lagi. Karena kita sudah mencapai nibbana. Ya. Nah, itulah kematian dalam agama Buddha. Jadi selama orang itu belum mencapai tingkat kesucian, maka dia akan lahir lagi di dalam siklus 31 alam kehidupan. Nah, tinggal kita maunya yang mana. Kalau mau lahir di alam bahagia, alam dewa misalnya ya, mumpung sekarang banyak-banyak berbuat kebajikan. Nah, sekarang kenapa manusia itu dapat meninggal dunia atau mati? Tentu ada sebabnya. Ya. Di sini dijelaskan oleh Sang Buddha, manusia dapat meninggal dunia disebabkan oleh 4 sebab. Boleh dicatat. Meskipun tidak ada yang mau mencatat. Nggak apa-apa. Ya, Bante Mas sudah nyuruhin ini ya. Gitu ya. Yang pertama. 1. Manusia dapat meninggal dunia disebabkan karena usianya sudah habis. Ya. Yang kedua, manusia dapat meninggal dunia disebabkan karena karmanya sudah habis. Yang ketiga, manusia dapat meninggal dunia disebabkan karena karma dan usianya sudah habis. Ya. Yang keempat, manusia dapat meninggal dunia disebabkan oleh karma penghancur. Ya, atau faktor-faktor sebab lainnya di luar dari 3 sebab ini. Nah, berikut saya akan menjelaskan one by one ya, satu persatu supaya Ibu Bapak bisa understand semua, bisa mengerti semua. Oke, next ya. Yang pertama, manusia dapat meninggal karena usianya. Artinya begini ya, bukan begitu ya. Begini nih ya artinya. Untuk kategori kehidupan zaman sekarang, manusia hanya bertahan hidupnya 75 tahun. Setelah itu kita akan goodbye. Ya, alias meninggal dunia. Ya. Kalau zaman Sang Buddha umurnya ratusan tahun lebih. Tapi zaman sekarang hanya mencapai 75 tahun. Kecuali ada bonus. Ya, mungkin banyak melakukan kebajikan-kebajikan, bisa saja bertambah. Menjadi 80 baru mengundang Bante untuk membacakan parita. Kan gitu? Iya, ya. Karena ada bonusnya dia. Jadi tambah 10 tahun. Tapi kalau nggak ada bonusnya ya hanya 75 tahun. Jadi singkatnya, karena batas kehidupan kita ini hanya 75 tahun, kita akan meninggal dunia. Inilah yang dinamakan karena batas usianya sudah habis. Oke, baik yang kedua. Manusia meninggal dunia disebabkan oleh karmanya. Artinya, ketika manusia lahir, dia sudah punya karma. Dan kekuatan karma pendukung untuk hidup, misalnya hanya ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun,
Tergantung dari orang itu kebajikannya sebagaimana. Banyak. Ya. Kalau dia kebajikannya kurang, dia lahir sebagai manusia. Cuman hanya mencapai 50 tahun saja. Ya. Dia sudah dibawa ke rumah duka Jelambar. Ya, gitu. Iya, karena cuma sampai 50 tahun saja dia. Kecuali dia menambah kebajikan. Bisa saja nambah 10 tahun jadi 60 tahun. Ya. Ilustrasinya seperti misalnya, andai kata kita naik mobil dari Tangerang ke Jakarta. Kita cuma punya bahan bakar nih 1 liter. Cukup nggak 1 liter dari Tangerang ke Jakarta? Cukup nggak? Nggak cukup. Ya, paling kita mampir di pom bensin dah. Ya, karena 1 liter. Nah ibaratnya ketika kita lahir kita punya bahan bakar cuma 1 liter. Tapi mobilnya nggak mau nambah 1 liter lagi, nggak mau. Ya nggak cukup lah dari Tangerang ke Jakarta. Ya, artinya karena cuma cukupnya 1 liter, jadi ya sebelum sampai Jakarta mobilnya sudah mogok, sudah mati. Begitulah kehidupan manusia. Ya, umpamanya seperti itu. Oke, yang ketiga. Manusia dapat meninggal dunia disebabkan karena usianya habis, karmanya habis. Ini namanya kematian yang ideal. Ya. Umumnya rata-rata usianya sangat cukup. Misalnya usianya hanya batasnya 75 tahun. Ya. Nah dia 75 tahun mati. Karmanya juga mendukung untuk mencapai 75. Didukung oleh karma penghasil itu. Jadi pas 75 meninggal dunia. Ini ideal matinya ya. Yang keempat, itu namanya orang meninggal dunia karena karma penghancur. Artinya manusia itu karmanya panjang sebenarnya ya, bisa mencapai 75 tahun. Usianya juga mendukung. Orang ini matinya sampai 75 tahun. Karena ada karma penghancur, maka dia belum 75 tahun sudah meninggal dunia. Contohnya, kecelakaan. Ini karena karma penghancur. Karena usianya panjang nih orang ini ya. Misalnya anak muda lagi jalan, ya udah ngelihat tengok kiri, tengok kanan, tiba-tiba ada motor ngebut di luar prediksi. Akhirnya kena kepalanya dan meninggal dunia. Ini karena kecelakaan. Itu karma penghancur. Contoh kedua, karena gunung meletus. Ya, kita enak-enak tidur, kemudian kita tinggal di lereng gunung, tiba-tiba gunungnya meletus. Apa sebenarnya ya? Kemarin nggak meletus-meletus, sekarang sudah meletus. Ya. Akhirnya kita meninggal dunia dengan tenang. Ya. Nah ini karma penghancur. Contoh ketiga, bencana alam seperti tsunami, gunung meletus, tanah longsor, termasuk gempa bumi, itu karma penghancur. Jadi di luar prediksi 3 ini. Sebenarnya kita mau hidup dan mendukung hidupnya itu. Karma kita juga mendukung. Tapi tiba-tiba mati kita karena tsunami, karena kebakaran bisa juga. Ya, ilustrasinya seperti ini. Bagaikan pelita. Ya tahu pelita? Tahu ya, kalau nggak tahu maka kebangetan sekali nih. Repot bandingnya neranginnya. Pelita aja kok nggak ngerti. Ini repot. Nah, pelita itu ibaratnya sumbunya ya, ada apinya nih ya. Apinya ini nyala. Minyaknya banyak. Logikanya kalau sumbunya ini panjang, apinya ada nih, minyaknya juga ada, apinya menyala nggak? Menyala otomatis. Tapi tiba-tiba ada angin ya yang berhembus dengan kencang. Tiba-tiba nih akhirnya apinya mati. Api diumpamakan seperti tubuh kita. Nah ini namanya karma penghancur. Oke ya, baik. Kalau sudah jelas kita lanjutkan lagi. Tadi saya uraikan menurut sabda dari Guru Buddha. Penuh perhatian adalah jalan tanpa kematian. Ya. Kenapa begitu? Ya.
Karena orang yang penuh perhatian, ya, penuh kesadarannya, dia bagaikan orang yang tidak mati. Kenapa? Karena kalau orang yang sadar, biasanya dia mau melakukan hal-hal yang berguna, yang bermanfaat. Dia mau melakukan kebajikan-kebajikan. Dia mau mempraktekkan ajaran-ajaran Sang Buddha. Ya, seperti berdana, menjalankan sila, kemudian bermeditasi. Ketika meditasinya ini sudah meningkat, dia mencapai konsentrasi yang kuat, dia akan melanjutkan meditasi Vipassana Bhavana. Ya. Vipassana Bhavana itu apa? Meditasi untuk mencapai pandangan terang. Itu namanya Vipassana Bhavana. Ya, untuk mencapai pandangan terang. Apa sih pandangan terang itu? Pandangan terang adalah melihat segala sesuatu apa adanya. Ini namanya pandangan terang. Ya. Kemudian ketika dia melatih Vipassana Bhavana dengan tekun, ya, akhirnya dia mencapai buah-buah kesucian. Akhirnya dia bisa saja mencapai Sotapanna, Sakadagami, ya, Anagami tingkat ketiga, dan Arahat tingkat keempat. Ketika orang itu mencapai buah-buah kesucian atau tingkat-tingkat kesucian, maka disitulah dia melihat Nibbana. Ya. Nah, ketika dia sudah melihat Nibbana, maka dia nanti setelah meninggal dunia dia bisa mencapai Nibbana. Ya. Kalau sudah mencapai Nibbana, maka kita tidak tunduk lagi kepada usia tua, sakit, mati. Kita sudah terbebas dari derita. Inilah yang dikatakan kenapa orang yang penuh perhatian merupakan jalan menuju tanpa kematian. Karena kita mencapai Nibbana. Tapi kalau kita belum mencapai Nibbana, kita akan mati terus. Lalu yang kedua, tadi dikatakan tidak penuh perhatian adalah jalan menuju kematian. Kenapa? Karena biasanya orang-orang pada umumnya kurang kesadarannya, kurang perhatian, bahkan kurang beneran. Yang lebih parah malah dikurang-kurangi. Ini lebih parah lagi. Karena dia tidak ada kesadaran, tidak ada perhatian, maka dia hidup ini hanya sekedar hidup. Selanjutnya, sebodohlah kalau mati mah bagaimana lagi. Akibatnya, karena nggak ada perhatian, dia nggak mau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dia nggak mau mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Seperti mempraktekkan berdana, seperti mempraktekkan sila, dia nggak mau. Mempraktekkan meditasi, apalagi. Duduk sebentar aja udah kayak kepanasan. Ya. Dia nggak bakal mau. Jadi semua perbuatan-perbuatannya itu selalu ditunjukkan kepada hal-hal yang jelek. Apalagi dirinya sudah jelek, tambah nyungsep dia. Kenapa? Karena nggak mau melakukan perbuatan baik. Nggak ada gunanya itu semua. Udahlah pokoknya yang penting prinsip dia, saya bisa kerja, makan, minum, istirahat, happy-happy, besok kerja lagi. Makan, minum, happy-happy, besok kerja lagi. Jadi siklusnya yang dia buat itu saja. Kalau disuruh ke wihara, mohon maaf, lebih baik nunggu di mobil. Nah, disuruh berdana, dia nggak bakal mau. Nanti uangnya habis. Disuruh meditasi, dia nggak mau, katanya pantatnya pegel. Alasannya banyak. Ya. Akibat dia tidak mempraktekkan ajaran Sang Buddha, apa yang terjadi? Dia tidak melihat 4 kesunyataan mulia. Ya. Karena dia tidak melihat 4 kesunyataan mulia, apa yang terjadi? Maka muncullah keserakahan, muncullah kemelekatan,
muncullah proses ingin menjadi. Muncullah kegelapan batin, pandangan salah. Karena batinnya gelap, maka dia sudah tidak bisa membedakan mana baik, mana yang buruk. Akibatnya, kesenangannya di dalam hidup sehari-hari membuat onar, bikin masalah, korupsi, menghancurkan diri sendiri ataupun orang lain. Ini yang mereka lakukan. Akibatnya, ketika dia lamjiun ya atau meninggal dunia, maka dia lahir di alam-alam menderita, disebut alam apaya. Alam apaya itu alam menderita. Apa saja? Alam neraka, binatang, alam setan, alam raksasa, asura. Ini adalah 4 alam yang menyedihkan. Kalau sudah tahu di sini, jangan pergi ke sini ya, tolong jangan. Apalagi pesan tiket, jangan. Ya, itu bahaya. Ya, inilah 4 alam yang menyedihkan. Ya, karena dia melakukan keburukan-keburukan terus. Itulah yang disebut tidak perhatian, bagaikan seolah-olah sudah mati. Makanya kita harus perhatian, harus sadar. Ya. Maka di sini saya bahas kenapa kita harus merenungkan kematian. Supaya kita sadar, hidup kita ini nggak lama. Ya, nggak sampai 100 tahun, apalagi 200 tahun. Sorry lah ya, nggak sampai. 100 tahun udah kamsia tikung. Ya. Ini 60 aja udah minta bantai tuh baca berita. Ya, apalagi 100. Ya. Nah, jadi umur kita ini nggak panjang, maka kita disuruh merenungi kematian. Itu, ya. Manfaatnya apa? Supaya kita mau berubah dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Membangkitkan nilai-nilai positif, memajukan kualitas spiritual kita, kebajikan-kebajikan kita pupuk supaya lebih banyak. Yang nantinya diharapkan ketika kita meninggal dunia, lahir di alam bahagia. Syukur kita bisa suci, malah lebih bagus lagi. Ya. Sekarang kita bahas tentang kematian lagi. Sebelum kita mati, tentu ada pendahulunya, yaitu apa? Kelahiran. Maka Sang Buddha mengatakan, setiap ada kelahiran, pasti ada kematian. Setuju ya? Setuju. Biarpun Bante jawab sendiri lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apes bener ya. Ya nggak apa-apa deh. Ya, soalnya umatnya pada pakai kedok sih ya. Jadi nggak bisa ngomong. Nggak apa-apa ya. Santai aja seperti di pantai ya. Jadi setiap ada kelahiran, di situ ada kematian. Pada umumnya orang-orang duniawi ketika melihat orang yang lahir itu pasti ketawa-ketawa, senyum, senang sekali. Ekspresinya itu mukanya ceria coy. Betul nggak? Betul ya? Iya, baik. Sangat bahagia sekali. Apalagi anaknya imut-imut, nggak sampai amit-amit. Wah, senang sekali. Ya, itu. Tetapi yang kedua, kalau dia melihat temannya meninggal dunia, dia akan sedih. Setuju? Setuju. Bagus nih udah ada suara nih. Tadi mah diam aja. Iya, kesambet di mana kali ya? Itu. Ya, jadi ketika dia melihat orang yang meninggal itu pasti sedih. Apalagi kalau keluarganya yang meninggal. Ya, orang yang dicintai meninggal itu pasti nangis. Bahkan bisa nangis sampai keluar air mata sampai bergelas-gelas. Itu ya, kalau ditakar bisa nangis terus. Ya, bisa diminum. Ya, itu. Karena apa? Sedih melihat orang yang dicintai meninggal dunia. Inilah hidup dan kehidupan. Nah, sekarang kita yang pertama tadi ya. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan ketika orang melihat orang baru lahir dan orang mati? Sebenarnya kita harus merenung. Karena bayi yang dilahirkan ke dunia ini, dia itu sangat menderita. Makanya si bayi kalau dilahirkan dia nangis. Nggak percaya coba tanya sama si bayi. Betul, betul. Nangis dia. Nggak ada orang begitu dilahirkan ketawa-ketawa, nggak ada. Bisa kaget itu ya. Ya. Jadi dia pasti nangis. Kenapa? Karena menderita. Ketika dia lahir dia menderita. Ya. Itu masih kecil aja membawa penderitaan.
Salah satu yang ngerepotin orang tua, dia harus dimandiin, harus dikasih makan, harus diperhatikan. Itu membawa penderitaan. Nanti kalau dia udah jadi anak-anak, dia juga menderita. Dia harus sekolah, harus ngapal ini, ngapal itu, harus pergi ke sekolah, harus makan, harus minum, minta dari orang tua. Ini menderita juga dia. Kalau nanti dia sudah besar, dia juga menderita. Dia harus cari nafkah. Kalau belum punya pasangan, dia harus cari pasangan. Kadang-kadang secara pasangan, akhirnya dipasangin sama orang. Karena nggak bisa nyari, ya dipasangin sama orang. Ketika sudah dapat, dia harus ngempanin istrinya. Kalau istrinya punya anak, dia harus ngempanin. Kalau istrinya punya anak 12, apa enggak mati konyol? Anak 12. Ya kan? Menderita. Kalau udah tua, menderita. Jadi ketika dia lahir itu sebenarnya menderita. Jadi kita merenung. Oh inilah orang dilahirkan. Sesungguhnya dia menderita. Sama seperti saya juga menderita. Ketika saya masih kecil sampai sekarang seperti ini. Ketika dia meninggal dunia, kita merenung. Sebenarnya begitu. Jadi bukan menangis. Merenung. Oh inilah hidup dan kehidupan. Suatu saat saya pasti seperti dia. Cepat atau lambat. Kalau begitu, saya akan berusaha untuk melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya sebelum saya meninggal dunia. Harusnya seperti itu. Macam-macam orang merenung lihat orang mati. Ada yang merenungnya apa? Oh, si Anu mati. Oh, mati di mana? Rumah duka mana? Rumah duka A misalnya. Direnungi apa ya? Yang direnungi bukannya kematian, tapi direnungi apa? Di sana buburnya enak apa enggak ya? Nanti saya mau datang. Malah makanan. Salah ini. Gitu. Ya. Harusnya merenungi bahwa kita juga akan mati. Itu. Jadi kita ketika melihat orang baru dilahirkan, ya kita harus merenung. Tidak terlalu bahagia. Kalau melihat orang meninggal, kita juga tidak terlalu bersedih. Ya, kalau begitu Bante, apa yang harus kita lakukan ketika kita orang meninggal dunia? Anggaplah misalnya orang tua kita, saudara kita. Yang harus kita lakukan ada dua. Yang pertama, kita harus melimpahkan jasa kepada yang meninggal itu. Itu jauh lebih baik. Daripada kita nangis terus-menerus, yang ditangisi juga nggak mungkin hidup kembali. Ya. Yang kedua adalah kita harus merubah cara hidup kita, cara berpikir kita. Suatu saat saya juga akan mati. Sekarang saya akan merubah perilaku saya menjadi lebih baik. Itu yang terbaik. Jadi bukannya nangis terus-menerus. Ya. Pada suatu ketika di Myanmar ya, kebetulan saya juga pernah ke Myanmar selama 1 bulan. Di sana meditasi terus-menerus. Jadi bangun di sana itu jam 4. Tidur-tidurnya jam 10 baru selesai. Ya. Suatu hari ada seorang guru ya, yang mengajarkan meditasi tentang perenungan terhadap mayat. Jadi kalau kita mau meditasi perenungan terhadap mayat, itu harus mengambil mayat asli. Jangan yang aspal. Tahu ya, yang aspal itu asli tapi palsu. Itu ya. Jadi harus yang asli, benar-benar orang itu mati, lalu di depan kita lihat, kita jadikan sebagai objek, lalu mata kita merem, seolah-olah terpeta dalam pikiran kita mayat itu. Nah itu yang bagus seperti itu. Itu mangsa enak. Tetapi pada suatu ketika guru itu ketika mengajar meditasi tentang kematian, ada satu murid entah dari negara mana. Ya kalau di Myanmar tuh kalau di monasterinya itu mereka pandai berbahasa Inggris semua ya. Jadi komunikasinya itu pakai bahasa Inggris ya. Nah kemudian gurunya bilang, coba kamu praktek meditasi mayat. Dia nggak tahu mayat. Jadi selama kecil sampai besar dia nggak tahu yang namanya mayat. Kenapa kok nggak tahu objek mayat? Dia jadi belum pernah melihat orang mati gitu. Belum pernah melihat secara utuh gitu maksudnya. Dia bilang katanya di negara saya kalau melihat mayat katanya sial, apes. Misalnya orang dagang ngelihat mayat itu dagangannya nggak laku. Kalau bisnis ngelihat mayat apes, bisnisnya bisa bangkrut. Jadi dia karena doktrinnya seperti itu di negara tertentu ya.
atau tradisi tertentu, makanya dia nggak berani ngelihat mayat. Jadi dibilang apes lah, sial lah, suwe lah. Jangan salah. Akhirnya gurunya itu karena dia nggak bisa melihat mayat, maka terpaksa dicarikan foto-foto mayat. Ya, foto-foto mayat. Ya, dicarikan. Tentu dalam meditasi ini mayatnya yang sejenis, ya. Jadi yang diajarkan sejenis mayatnya. Kalau perempuan ya mayatnya perempuan lagi, kalau laki ya laki lagi. Jadi nggak boleh lawan jenis. Efeknya nanti kalau lawan jenis bukannya meditasi mayat malah mikirin. Waduh kok cantik juga ya, kenapa kamu mati? Akhirnya malah repot ini begini. Makanya diajarkannya mayat tapi sejenis. Nah singkat cerita, sebenarnya ketika kita ketemu mayat, ada orang mati, mayatnya kita lihat, itu sebenarnya bagus sekali dijadikan objek. Tentu dengan catatan ya, tapi ini bukan catatan si boy ya, bukan. Ya. Dengan catatan mental kita harus berani ya. Tapi kalau mentalnya tipis, ya coba paling dengan foto aja. Ya kalau mentalnya berani, sebenarnya lebih bagus melihat orang mati, mayatnya kita lihat langsung, itu sangat bagus. Ya kalau kita mentalnya tipis boleh juga ngelihat foto. Kalau foto nggak berani juga ya sudah, lemes deh bandenya. Foto aja kok nggak berani ya. Jadi ketika kita ngelihat mayat itu sebenarnya sangat bagus dijadikan perenungan. Tapi orang-orang sekarang itu terutama ibu-ibu boro-boro Bante ngelihat mayat, saya takut. Karena kalau saya ngelihat tuh kadang-kadang enggak, mayatnya bisa datang ke rumah saya ngetok-ketok pintu, nanti dia minta makan, repot saya gimana, saudara bukan teman bukan. Saya takut, wajahnya serem ya. Apalagi kuntil anak, waduh repot, rambutnya panjang, pakai putih-putih, waduh repot. Mendingan saya nggak mau ngelihat, saya takut. Ya, umumnya orang seperti itu, kalau ngelihat setan itu umumnya takut. Betul ya? Nah, nggak ada suaranya lagi tuh. Baterainya habis. Ya. Jadi sebenarnya itu nggak usah ditakutin, itu hanya proses pikiran kita aja. Kalau kita berani, nggak ada yang datang. Bahkan pintu kita buka juga nggak ada yang datang kalau kita berani. Kalau orang pengecut, itu daun bergerak aja dikira makhluk halus. Iya, karena takut. Ya. Jadi ketika orang mati kita lihat, itu malah bagus. Ya. Kenapa bagus? Ada satu ketika, ada seorang biku. Dia sebelum jadi biku, ya, ceritanya sebenarnya panjang ya, Banda singkatannya karena waktunya kita nggak ada lagi ya. Jadi sebelum dia jadi biku, dia sebenarnya nggak mau jadi biku. Nah dia tiap hari cari uang terus ya untuk menafkahi ibunya, membantu ayahnya dan adik-adiknya. Suatu ketika ibunya sakit keras. Nah ketika ibunya sakit keras, dia berusaha untuk menyembuhkan ibunya dengan bawa ke dokter, kasih obat dan sebagainya ya. Ternyata untung tak dapat diraih, malang tak dapat diduga, ibunya meninggal dunia. Ketika ibunya meninggal dunia, dia lihatin mayatnya. Ketika dia melihat mayat, di situ dia merenung orang itu. Oh, rupanya hidup dan kehidupan ini nggak kekal abadi. Suatu saat cepat atau lambat saya akan mati seperti ibu ini. Kalau begini apa gunanya saya cari uang banyak-banyak? Apa gunanya harta emas dan permata? Kalau sudah mati nggak bisa dibawa. Ya, karena kalau dibawa repot yang hidup tuh. Repot, kesian. Ya. Akhirnya apa? Wah kalau begini udahlah saya mau mencari kebebasan supaya saya terbebas dari kematian. Bagaimana? Akhirnya dia jadi biku. Nah akhirnya dia jadi biku. Dia melatih meditasi. Ya. Coba kalau dia nggak ngelihat mayat, dia nggak jadi biku. Misalnya ngelihatnya kue mangkok ke Jawa, bisa jadi tukang kue dia. Ya. Nah itu. Akhirnya dia jadi biku. Nah salah satu manfaatnya itu. Yang kedua manfaatnya kalau kita melihat orang mati. Tadinya mungkin kita jahat, kurang baik. Setelah melihat mayat, wah nanti aku juga jadi seperti mayat itu. Sekarang aku harus banyak berbuat baik. Kalau enggak aku akan menyesal. Akhirnya dia mau berbuat baik. Gara-gara melihat mayat. Ya, itulah namanya penglihatan disertai kebijaksanaan. Jadi orang itu kalau melihat mayat, melihat sesuatu yang tidak kekal, disertai kebijaksanaan, dia jadi berubah. Ya.
Tapi kalau dia nggak punya kebijaksanaan, hanya punya kebijaksinian, ya, hanya bijaksini aja, ya, ngelihat mayat, apa itu mayat? Ah, itu mah biasa aja, semua orang juga pasti begitu, udah cuek aja, cuek bebek aja dia, bahkan cuek soang, lebih gede lagi dia, ya. Jadi nggak dihiraukan. Nah, pada suatu ketika Sang Buddha bertemu dengan para biku, ya, ketemu dengan para biku. Kemudian Sang Buddha menancapkan kukunya ke tanah. Ya. Lalu beliau bertanya kepada para biku, oh para biku, banyak mana tanah yang ada di ujung kuku dengan yang ada di bumi? Banyak mana? Di bumi. Ya, betul sekali ya. 100 untuk Regua. Ya. Jadi yang di bumi ini lebih banyak. Yang di ujung kuku sedikit, begitu juga para biku. Orang yang lahir ke dunia ini, kemudian dia mati, umumnya banyaknya orang itu lahir di alam yang rendah, seperti bumi ini. Tapi orang yang lahir di alam bahagia seperti yang ada di tanah yang ada di ujung kuku. Jadi orang yang mati kebanyakan lahirnya di alam rendah, alam apaya ini. Alam yang menyedihkan. Kenapa? Karena umumnya ketika mereka hidup di dunia, mereka itu tidak peduli kebaikan. Yang ada kejahatan, ya, membunuh, mencuri, korupsi. Mereka menumpuk-numpuk keburukan-keburukan. Maka ketika dia meninggal dunia, dia lahir di alam 4, alam apaya ini. Ya. Ada sebuah cerita, ya sebenarnya ceritanya panjang, saya singkat sedikit aja ya, kasih sedikit supaya nggak kenyang ya. Karena kalau banyak nih kenyang. Sebenarnya ceritanya panjang. Waktu kita nggak ada, saya persingkat ya. Pada suatu ketika saya ambil dari kitab suci Sangyutta Nikaya. Cerita tentang seorang dewa namanya Dewa Subrahma. Ya. Kisahnya demikian. Pada suatu ketika, Dewa Subrahma ini berada di alam dewa dan tinggal di hutan Nandana. Kemudian dia tinggal bersama dengan 1000 bidadari atau 1000 dewi. Nah ketika itu dia bermain bersenang-senang di istana kedewaannya dengan 1000 dewi. Jadi 500 ada di bawah, yang 500 naik ke pohon. Ya dewa itu naik ke pohon. Tentu naiknya dewa nggak seperti manusia manjat-manjat sampai jatuh, sampai dengkul lecet, enggak ya. Tapi dia naiknya itu dengan terbang begitu ya. Jadi ketika di atas pohon dia menyanyi dengan bersukaria, senang sekali, bahagia sekali. Kemudian dia melemparkan bunga-bunganya ke bawah. Lalu 500 dewi mengambilnya, membuat untayan bunga. Ketika sedang menyanyi, ya, sedang senang-senang, tiba-tiba suaranya lenyap semua, 500 dewi ini lenyap semua. Lalu Dewa Subrahma kaget, ya, kaget. Loh, suaranya kemana tadi nyanyi kok sekarang nggak ada? Begitu dia nengok, ding dong, ternyata survei membuktikan, ya, ya, ternyata dia hilang semua. Sang Dewa Subrahma kaget, loh, kemana ini kok nggak ada? Lalu kebetulan dewa itu punya kemampuan batin. Coba saya cek dengan kemampuan batinnya. Dia meditasi sebentar, dia cek ada di mana nih. Ternyata sang dewi itu yang jumlahnya 500, dia sudah mati. Jadi sudah mati, lahir di alam rendah, alam apaya ini. Akhirnya dia kaget, waduh padahal ini jenis dewi yang dicintai, disenangi, dicintai. Akhirnya dewa itu nangis. Dewa bisa nangis. Nggak percaya Bante, tanya masih dewa. Betul Wak, betul. Dewa bisa nangis, jangan dikira enggak. Ya, dia sama masih ada seperti manusia, masih bisa nangis, masih bisa sedih dia ya. Ya, pernah melihat dewa nangis pernah? Belum pernah. Bante juga sama, belum. Jadi kita belum, nggak usah takut. Jadi belum, sama-sama belum ini kita ya. Jadi jangan takut ya. Jadi dewa itu bisa sedih dan dia bisa nangis ya. Akhirnya apa? Waduh, kok begini ya hidup sebagai dewa. Sangat sedih. Dewi-dewi yang saya cintai kok meninggal dunia. Kalau begitu saya akan mau ngecek pas lab saya. Saya matinya kapan nih? Lalu dia meditasi, dicek lagi. Begitu dicek lagi ternyata lebih berbahaya lagi. Ternyata
Subrahma ini umurnya cuma 7 hari lagi, dia juga akan mati seperti mereka. Bersama dengan 500. Tambah sedih lagi. Dia puyeng 7 keliling. Pikirannya kacau, batinnya resah dan gelisah. Sesuai dengan lagu ya. Resah dan gelisah. Pikirannya kacau. Wah, dia sedih. Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya dengan kemampuan batinnya, dia bersama dengan Dewi pergi untuk menghadap Sang Buddha, meminta bimbingan dari Buddha. Singkat cerita, Buddha mengatakan, Dewa Subrahma, meditasi merupakan sumber kenyamanan. Begitu Dewa itu mendengar kata meditasi, ya, langsung mengerti, paham. Jadi kalau orang yang spiritualnya tajam, ya, dia sangat bagus. Begitu mendengar meditasi, dia udah tahu. Di situ dia mencapai kesucian. Padahal baru mendengar kalimat meditasi, dia sudah tahu. Begitu juga ketika orang dikatakan, hidup ini adalah duka. Begitu mendengar kata duka, orang yang kekuatan kebajikannya banyak, dia tahu apa itu duka. Bagaimana cara melenyapkan duka, dia tahu. Tanpa harus menjelaskan panjang dan lebar, tetek bengek, sampai bengek-bengek gurunya enggak perlu. Dia sudah tahu. Akhirnya ketika dia tahu tentang meditasi, Dewa itu mencapai Sotapanna bersama dengan 500 dewi. Artinya kalau sudah mencapai Sotapanna, dia sudah tidak mungkin lagi lahir di alam menderita. Ya. Jadi sebenarnya itulah mengapa saya menyatakan pentingnya kita merenungkan objek meditasi tentang kematian. Sekali lagi, supaya kita sadar bahwa hidup kita ini nggak lama. Mari pada saat kesempatan yang baik ini, mumpung masih hidup, masih sehat, perbuatlah kebajikan sebanyak-banyaknya. Minimal, andai pun kita nggak suci, kita bisa lahir di alam bahagia. Itulah manfaat kita merenungkan kematian. Jadi kita bisa merubah pola pikir kita ya untuk selalu berbuat baik, selalu berbuat baik. Coba kalau kita nggak merenungkan kematian, kita nggak mau. Apa itu kebaikan? Nggak perlu. Yang dicari harta terus, akhirnya mati ketiban harta. Yang rugi dirinya sendiri. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga uraian ini membawa manfaat bagi kita semua. Dan semoga kita bisa mempraktekkan meditasi ini dimanapun kita berada. Sehingga kita mencapai tingkat kesucian. Dan semoga kita bisa mencapai nibbana. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikianlah sesi Dhamma di sana pada malam hari ini. Kini tiba saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dia akan dibagi menjadi 2 metode, yaitu secara lisan maupun tertulis. Sambil menunggu pertanyaan tertulis masuk, marilah kita menyanyikan satu buah lagu secara bersama. Bapak Ibu Saudara Dhamma, mari kita nyanyikan lagu Om Mani Padme Hum. Terdapat pada halaman 47. Kita nyanyikan sama-sama. Hari menjelang senja, mentari mulai tenggelam.
bersinar terang, sesayupan terdengar suara mengalunkan desiran nada berdendangan sukacita bagi batinan suci kan menjadi damai tenangkan hati manusia, tenangkan perbuatan, tenangkan ucapan pikiran, tenang pancarkan kasih sayangmu pada semua makhluk hidup. Kembangkanlah karunia-Mu di dalam sampai tercapai pantai bahagia. Oh Manipat Meru. Mari kita ulangi kembali dari mengalunkan desiran nada-nada. Mengalunkan desiran nada berdendang sukacita bagi batinan suci kan menjadi damai tenangkan hati manusia, tenangkan perbuatan, tenangkan ucapan pikiran, tenang pancarkan kasih sayangmu pada semua makhluk hidup. Kembangkanlah karunia-Mu di dalam sampai tercapai pantai bahagia. Oh Manipat Meru, oh Manipat Meru. Terima kasih. Ya, pertanyaan tertulis sudah ada di tangan saya, dan apakah ada yang ingin bertanya secara lisan? Ya, boleh langsung maju, Pak. Malam Bante, salam namo budaya Bante. Ya. Bante, saya ini ceramah tentang kematian sangat bagus ini Bante. Saya mau tanya nih Bante ya, tentang kematiannya. Sekarang kan teknologi canggih sekali Bante. Saya pernah ngeliat video tuh ya, orang itu ikat makhluk hidup itu, dia bisa dimatiin dulu, maksudnya dibekuin dulu, nanti sesuka dia tuh nanti sesuatu dia lagi mau perlu dia hidupkan kembali sama dia. Itu mungkin dengan teknologi dengan cairan apa. Nah, terus saya ngelihat ada juga orang bisa makhluk yang lain, misalnya binatang ini ya, di cloning gitu, persis samanya gitu. Apa ada hubungan dengan karma? Gimana ceritanya bisa manusia itu bisa punya teknologi canggih begini, bisa bikinin makhluk sesama itu? Terima kasih Bante. Iya.
Ya tentunya kalau orang bisa di-cloning itu ya tentu ada hubungan karma dari orang yang di-cloning itu ya. Karena kalau nggak ada hubungan karma, ya nggak bisa jadi. Maka itu ada hubungan karma. Sehingga bisa jadi orang itu di-cloning seperti itu. Jadi memiliki sifat yang sama, mungkin wajahnya juga sama. Karena ada hubungan karma. Itu. Terus yang kedua apa? Binatang. Ya. Oh, ada binatang itu sudah mati, kemudian dihidupkan kembali gitu ya. Ya dibekukan terus bisa hidup kembali. Ya bisa aja selama dia memiliki kesadaran ya. Jadi batinnya masih aktif, fisiknya juga sebenarnya masih aktif, cuman pada saat itu dalam keadaan lemah saja. Ya seperti orang koma begitu. Jadi kelihatannya kayak sudah mati, sesungguhnya masih ada aktivitas batin dan jasmani. Sesungguhnya dia belum mati si makhluknya itu. Nah, ketika kesadarannya mulai muncul, ya fisiknya juga mulai bergerak, jadi seperti kayak hidup kembali gitu, setelah dibekukan. Bisa itu terjadi karena sekali lagi aktivitas fisik masih ada, cuman dia belum kuat, lemah. Kesadaran masih ada, tapi masih lemah. Ketika itu diaktifkan kembali, jadi bisa hidup kembali. Proses seperti itu. Oke, saya ya. Ya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Oke, ya langsung. Selamat malam Bante, Namo Ya, Buddhaya. selamat malam. Saya ingin bertanya, kalau dulu mungkin kita itu belum sadar ya bahwa ada penyakit yang pikun. Mungkin orang dulu bilangnya pikun, tapi sekarang semakin banyak orang yang pikun untuk agak yang udah berumur. Yang saya ingin tanyakan begini, biasanya kadang-kadang kalau orang sudah pikun, dia itu melupakan keluarganya bertahap gitu kan, makin lama makin parah, akhirnya sampai melupakan keluarganya. Kemudian sebenarnya banyak juga kegiatan-kegiatan, dia biasa emosinya juga nggak bisa dikendalikan atau apa, kecenderungannya dia cuma banyak dibantu oleh orang lain. Pada saat sebenarnya dia punya, kalau saya berpikir ya apakah dia masih sadar atau tidak, itu saya ragu-ragu juga gitu. Apakah pada saat kehidupan sudah demikian, itu masih terbentuk karma atau tidak? Apakah masih ada kehendak atau tidak? Kemudian sebenarnya orang itu bagaimana ya? Sebenarnya masih hidup, tetapi karena kesadarannya sudah bisa dikatakan sangat rendah, itu dia dalam tahap di mana pemikirannya, atau dia sebenarnya hidup dalam kondisi apa gitu. Karena kan kita hidup, mati, kemudian kan berlanjut. Tapi ini sebenarnya nggak meninggal, masih di alam yang sama, tapi sebenarnya sudah tidak berfungsi secara manusia normal. Itu kira-kira pertanyaan. Makasih Bante. Ya, baik. Setiap manusia, khususnya kita semua ya, kalau sudah di atas 60, bisa mengalami pikun. Itu pasti terjadi. Tinggal prosesnya bagaimana. Ada yang usianya 60 pikun. Ada juga yang di atas 70, tapi normalnya di atas 70 itu pikun. Nah, sebenarnya yang berbahaya itu, mungkin saya pernah ceramah di sini kali ya, mungkin ya. Masalah soal pikun. Yang berbahaya itu sebelum pikun, itu yang malah bahaya. Bahayanya apa? Ya misalnya, kita nih nggak salah, kita dituduh nyolong duit. Ya. Padahal kita nggak nyolong, dia tuduh nyolong duit. Bahkan kita disumpahin, diomelin segala macam. Ya. Karena setengah pikun. Kalau dia pikun itu justru lebih bagus. Loh kok lebih bagus kalau dia pikun? Bagus. Kenapa? Kalau pikun justru bagus. Bagusnya apa? Kita suruh mandi, dia mau mandi. Kayak anak kecil, kayak bocah. Ya. Kita suruh tidur, dia tidur. Kita suruh makan, dia suruh makan. Ini pikun, lebih enak. Tapi jangan sampai
Kalau begitu saya sumpahin aja biar cepet pikun. Jangan juga ya. Jangan ya. Jadi maksudnya prosesnya tuh kalau dia setengah pikun ini dia sangat berbahaya, hati-hati terutama anak-anak ya. Jangan sekali-sekali menggunakan kata-kata yang kasar. Dia sebenarnya nggak mau begitu karena situasinya begitu ya terpaksa kita nerima ya. Saya nggak cerita terlalu panjang, jadi begini. Ketika dia pikun itu dia masih hidup, masih ada di alam manusia dan dia masih hidup sama seperti kita. Kenapa dia melakukan hal-hal yang tidak wajar sepertinya ya? Karena dia itu sebenarnya nggak mau begitu, nggak mau. Nggak mau dia jumpain anak, nggak mau menuduh orang, nggak mau. Cuman karena dia lagi setengah pikun ya, efek dari kesadarannya menjadi lemah. Jadi ketika efek kesadarannya lemah, bisa aja dia melontarkan kata-kata yang sepertinya tidak sengaja. Tapi bagaimanapun ini termasuk kena karma juga. Karma juga. Cuman karmanya mungkin nggak seberat dengan orang yang sadar tadi. Kalau dia tuh mungkin setengah sadar karena kesadarannya lemah. Jadi dia intinya dia masih hidup. Cuman pesan Bante sebagai anak-anak pada saat setengah pikun ini harus jaga sikap kita, jangan marahin mama kita, kasihan ya. Dia itu nggak mau sekali lagi ngomelin anak, nuduh orang, nggak mau. Cuman karena situasinya keadaan begitu dia itu terucap seperti itu. Karena nanti kita akan mengalami seperti itu. Semua. Ini kita termasuk saya juga nanti semua akan mengalami. Rata-rata usianya 75 tahun ke atas. Bisa setelah 75 pikun, bisa 80 pikun. Kalau orang Indonesia tuh 65 ke atas bisa pikun. Karena banyak beban-beban yang dihadapi bisa juga menyebabkan pikun. Jadi sekali lagi dia masih hidup, cuma kesadarannya lemah. Ketika dia mengucapkan kata-kata yang menimbulkan karma, tetap karma itu terjadi. Cuma nggak seberat orang yang sadar. Oke ya? Ya baik. Apakah ada yang ingin masih bertanya secara lisan? Jika tidak ada, saya akan membacakan pertanyaan tertulis, Bante. Satu-satu nanti saya jawab, satu lagi jawab gitu ya. Oke, Bante. Namo Buddhaya, Bante. Apa yang dimaksud dengan melihat apa adanya? Apakah yang saat ini... Stop, saya jawab dulu ya. Apa yang dimaksud melihat apa adanya? Ya. Jadi begini, hidup manusia itu ketika dilahirkan, dia pasti mati. Contohnya ketika anak ini lahir, dia menjadi anak-anak, dewasa, tua, akhirnya mati. Itu melihat sesuatu apa adanya. Contoh lagi, kita ini tidak kekal. Ya. Tidak selamanya kita muda, tidak selamanya kita sehat. Tiba-tiba suatu saat kita sakit. Nah, itu melihat sesuatu apa adanya. Inilah hidup manusia, nggak kekal. Tadinya kita waktu masih sweet 17, orang-orang banyak yang sweet-sweetin ya. Sekarang begitu udah sweet-sweetan, orang nggak ada yang mau ngelihat kita, misalnya gitu ya. Ini namanya melihat segala sesuatu apa adanya. Ternyata kalau saya muda, itu saya disenangi orang. Begitu saya udah tua, saya akan dijauhi orang. Inilah hidup dan kehidupan ini. Itulah melihat sesuatu apa adanya. Oke? Silakan. Yang kedua. Yang kedua, apakah yang saat ini terlihat Bante sedang ceramah bukan apa adanya atau Bante memang ada apanya? Ini kayaknya Bante yang puyeng ini, Pak. Coba dijelaskan maksudnya gimana? Saya ulang aja ya, Bante ya. Ya. Apakah yang saat ini terlihat Bante sedang ceramah bukan apa adanya atau Bante memang ada apanya? Wah, ini berat sekali nih. Ya. Ini terlalu berat ini jawabannya. Jadi itu diabaikan dulu dah. Ya. Ini sebenarnya agak berat. Ya. Ini agak dalam, damanya agak dalam. Mungkin nggak. Kalau saya jelasin terlalu dalam. Nanti kalau saya jelasin juga nanti takutnya pada kecemplung karena dalam sekali nih. Ya. Lanjut saja Bante ya. Ya. Pertanyaan dari kertas yang kedua. Namo Buddhaya Bante, kenapa bisa ada karma penghancur? Terima kasih Bante. Iya, memang karma itu ada yang namanya karma penghasil kelahiran. Jadi kalau kita bisa banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya, itu menghasilkan
kelahiran kembali di alam-alam bahagia. Atau menambah hasil. Seperti bensin yang tadinya 1 liter bisa menambah jadi 2 liter. Karma penghasil. Tapi ada juga karma penghancur. Kenapa? Ini disebabkan oleh perilaku kita. Ya. Jadi dihancurkan oleh kita sendiri, misalnya gantung diri. Ya, gantung diri termasuk karma penghancur. Kita hancurkan dengan karma. Ya, ini namanya karma penghancur. Ya. Bisa juga kecelakaan, ini juga karma penghancur. Ya mungkin jalannya karena meleng, ya tentu didukung oleh perbuatan buruk. Perbuatan-perbuatan buruk ini. Itu yang menyebabkan bisa terjadinya karma penghancur. Maka itu banyak-banyak berbuat baik. Supaya tidak ada karma penghancur ini. Supaya paling tidak dia tidak berbuah ya. Atau menjadi ahosi kama, itu jauh lebih baik. Ya. Jadi sekali lagi karma penghancur karena perilaku kita banyak melakukan keburukan-keburukan, itu yang bisa menyebabkan kita jadi hancur atau dari mati lebih awal. Gitu. Ya, ini dari kertas ketiga Bante. Namo Buddhaya, selamat malam Bante. Saya ingin bertanya, bagaimana dengan pemahaman orang yang kalau banyak berbuat baik cepat meninggalnya, tapi kalau orang yang jahat itu lebih lama meninggalnya? Mohon diluruskan pemahamannya Bante. Iya. Kita hanya melihat segala sesuatu dari satu sisi. Misalnya contoh, orang baik kok meninggal dunia. Ya. Sebenarnya dia itu di kehidupan yang lampau, dia banyak membunuh makhluk hidup. Kemudian ketika dia lahir ke dunia ini, ketika lahir ke dunia ini, dia karmanya hanya mencapai 50 karena kekuatan karma buruknya berat dia itu. Tapi dia ada karma baiknya sehingga bisa lahir ke dunia, cuman karmanya sama sebatas 50 aja. Akhirnya dia meninggal pada saat 50 ini dia banyak berbuat baik nih. Tapi nggak mendukung, cuman hanya lebih lah gocap it lah 51 gitu ya. Cuma gocap it dia meninggal ya. Faktornya itu, paham ya? Jadi lagi kenapa dia meninggal cepat sedangkan dia orangnya baik? Karena dulunya banyak melakukan keburukan-keburukan. Cuma kita ini nggak ngelihat yang di sini, kita hanya ngelihat pada saat sekarangnya doang. Itu yang menyebabkan dia meninggal muda, padahal orangnya baik. Oke? Nah, sekarang ada orang jahatnya minta ampun, bahkan sampai mengampuni, disumpahin kok gak mempan-mempan, sampai ditembak, dipukul ya, nggak mati-mati. Ya, dibacain segala macam nggak mati-mati, sampai disantet, disontot segala macam gitu, nggak mati-mati nih orang nih, karena jahatnya bahkan umurnya bisa mencapai 90, baru dia mengembuskan napas yang terakhir. Kok ini kok panjang Bante? Dia kan berbuat jahat dulu, karena orang ini dulunya dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan, salah satunya tidak membunuh makhluk hidup. Nah sekarang dia lahir sebagai manusia umurnya panjang. Tetapi di kehidupan yang sekarang dia nggak mau berbuat baik. Dia hanya mengandalkan hasil karma yang dulu. Makanya dia sekarang umurnya panjang dulu. Nah kita melihat dari satu sisi doang. Padahal kalau kita melihat yang jahat-jahat itu jauh lebih banyak yang pada meninggal dunia dibanding orang yang baik. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Misalnya curamor, umurnya masih muda, ya. Kemudian karmanya mendukung, itu banyak yang meninggal karena perilaku dia jahat. Nah kita nggak melihat yang begini nih, kita ngelihatnya tuh orang yang baik aja. Sehingga pantas kita hanya melihat satu sisi doang, sehingga mengecap, memponis orang baik cepat mati, orang jahat hidupnya panjang. Itu penyebabnya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Dari kertas keempat Bante. Namo Buddhaya Bante. Mengapa 500 dewi bisa mati bersamaan? Karma apakah yang telah mereka lakukan? Iya, baik. Ya, jadi ketika kita lahir sebagai dewa, itu masih bisa mati. Cuman mereka umurnya panjang. Contoh, dewa tingkat pertama umurnya 500 tahun, surgawi. Perhitungannya kalau di sini 50 tahun, di sana baru 1 hari. Dewa tingkat kedua umurnya 1000 tahun.
Jadi kalau di sini 100 tahun, ya, di sini 100 tahun, di sana baru 1 hari 1 malam. Ya. Nah, kenapa bisa mati? Karena karmanya habis. Karma kebajikan si dewa itu habis. Jadi ketika dia habis kebajikannya, dia mati. Bisa langsung turun ke alam rendah, bisa. Bisa turun ke alam manusia, bisa juga. Tergantung dari berat bobot, bibit bobotnya si dewa tadi. Makin besar kebajikannya, mungkin dia dari alam dewa tingkat rendah, mati bisa naik ke dewa tingkat tinggi. Tapi kalau dia hanya mengharapkan kebajikannya saja, hanya mengharapkan hasilnya saja, dia bisa turun. Jadi malah manusia, bahkan bisa di alam yang lebih bawah. Jadi karmanya sudah habis, waktu karmanya itu. Oke? Pertanyaan lanjutan yang tadi, sama halnya seperti yang terjadi pada gempa Turki, semuanya mati bersama. Kira-kira karma apa yang menyebabkan mereka bisa mati bersama? Ya, mereka bisa mati bersama itu karena karma penghancur. Tadi sudah dijelaskan bahwa karma penghancur contohnya gempa bumi, ya tsunami, kemudian tanah longsor, gunung meletus, itu banyak yang mati. Sama-sama mati. Itu karena disebabkan mereka terkena karma penghancur tadi. Nah, karma penghancur ini dari mana? Karena perilaku dan perbuatan karma buruknya itu mereka berat. Sehingga mereka mati bersama-sama. Disebabkan karena penghancur. Oke? Ini pertanyaan terakhir Bante dari Ya, terakhir. kertas. Namo Buddhaya Bante, mau tanya, apakah karma itu akan selalu melekat pada diri kita walaupun kita sudah meninggal? Tidak juga selama kita mau merubah cara berpikir kita, berperilaku kita. Ya, kita bisa menghancurkan karma buruk kita, bisa. Bisa. Misalnya contoh ya. Di zaman Sang Buddha itu ada murid yang sebenarnya harusnya lahir di alam neraka. Ya, karena karma buruk dia ya. Tetapi karena dia itu menjadi biku, kemudian dia merubah perilakunya ya, menjalani biku dengan baik, meditasi dengan baik, kemudian sering mendengarkan ajaran Sang Buddha ya, nasihat Sang Buddha dia jalankan, akhirnya karma buruk itu lama-lama terkikis, kemudian walaupun itu berbuah ya, tapi dia sebab yang baru dia udah nggak ada lagi. Cuman dia hanya menjalankan sisa karmanya yang sekarang. Misalnya contoh Bante Monggalana. Ya, Bante Monggalana itu punya karma membunuh orang tua. Nah, ketika dia lahir zaman Sang Buddha, dia menjadi biku, menjalankan sila dengan baik, akhirnya mencapai tingkat sucian arahat. Nah, karmanya hanya sebatas waktu dia hidup aja nih. Dia harus jalani ini. Selebihnya dia udah nggak bisa nggak menyebabkan karma yang baru lagi. Kenapa? Karena dia sudah mencapai arahat. Jadi seorang arahat itu meskipun dia ada karma, dia hanya menerima sisa karmanya ini aja. Sehingga waktu dia jadi biku, dipukuli para perampok, ya. Kemudian dia parinibbana di situ. Nah, setelah parinibbana ya sudah mencapai nibbana. Sudah tidak ada karma-karma lagi. Jadi karma itu kita bisa stop dengan apa? Dengan perilaku kita, dengan kebajikan-kebajikan kita. Nah, yang menimbulkan karma terus-menerus karena apa? Kita nggak mau berubah-berubah. Sudah tahu ini nggak bagus, kita melakukan lagi. Sehingga karmanya seperti kayak melekat begitu. Tapi kalau kita stop, udahlah, saya terimalah. Ibarat utang, saya utang sama kamu nih, saya bayar. Udah, selanjutnya jangan utang lagi, ibaratnya gitu ya. Ya, berarti kita nggak terlilit utang. Seperti itulah ilustrasinya. Oke, ya. Oke, apakah ada yang... Oh ya boleh, langsung Ya, maju ke depan aja Pak. Iya. Iya. Ya. Jadi inti pertanyaannya,
Bante, bagaimana supaya manusia itu minimal dapat mengurangi kepikunan, tidak terlalu parah bagaimana ya. Tapi kalau untuk nggak pikun sih nggak bisa. Pasti pikun, cuman bedanya kadarnya kita lebih lama daripada yang lain. Oke, begitu ya maksudnya ya. Nah, jadi bagaimana? Makanya saya suka menasihati anak-anak muda, ya, termasuk juga ibu-ibu yang masih pada muda-muda, ya. Kalau kita punya orang tua, jangan sekali-sekali sudah orang tua, giginya tinggal 2, duduk dekat jendela, ya. Mama udah nggak usah kerja, salah cara begini, salah sekali. Saya sempat kaget, murid saya mengatakan begini, Mama ngapain kerja begitu nggak ada duitnya, udah tinggal saja, salah. Orang tua harus diperhatikan sama anak-anaknya. Orang tua harus disuruh kerja, tapi kerjanya yang ringan. Misalnya ngangkat tisu, kan ringan. Misalnya gitu, ngitung cen, ceceng, noceng, saceng, siceng, goceng, laceng, ciceng, dan seterusnya. Dia harus kerja yang ringan-ringan. Tapi jangan kasih ngangkat semen, jangan, kesian. Tega bener ya. Jadi orang tua harus dikasih aktivitas kegiatan. Walaupun usianya 70, selama dia mampu, kasih kegiatan yang ringan-ringan. Salah kalau kita mengatakan, Mama udah gak usah kerja, gak usah ngelap-ngelap, gak usah. Akhirnya Mama bengong kayak robot. Kesian kan orang udah tua begitu ya. Nah, kita harus kasih aktivitas dia, misalnya olahraga ya. Misalnya lagi gaul dengan teman-temannya yang tua-tua, sama-sama tua tuh yang pada giginya ompong tuh kita adepin tuh ke situ kan, sama-sama tuh pada tua. Dia pada ngerumpi kan. Nah, mereka seneng. Kedua, anak-anaknya itu harus perhatiin kepada orang tuanya. Jangan sampai datang cuman pada saat sincia, repot kalau begitu ya. Ya digilir, misalnya kalau anaknya 7 ya Senin siapa, tiap minggu. Minggu ke-1 siapa, kedua berapa. Ditanya, Mama gimana, mau makan apa. Tapi jangan cuma ngomong doang, beli kagak, repot juga, enek gitu. Ya, kan begitu. Mama mau makan apa? Mama mau makan kue apem. Ya nantilah, di situ mah mahal. Ngomongnya begitu melulu, tapi nawarin terus, apa enggak enek orang. Ya. Jadi dikasih semangat mamanya. Mama nanti saya setelin TV nih, filmnya bagus. Mama nanti saya ajak jalan-jalan. Nanti gantian sih siapa. Orang tua kalau diperhatiin dia seneng. Ditambah lagi kasih kegiatan. Kalau anaknya orang kaya, suruh dia jaga supermarket ya. Dia ngejagain doang nggak apa-apa, ngeliatin orang begini nggak apa-apa, itu masuk kegiatan. Entah bersih-bersih gitu. Sekali lagi jangan sampai dikatakan, Mama nggak usah kerja. Itu nggak ada gunanya. Mau berapa uang saya kasih, nggak usah kerja. Aduh kasihan sekali. Dikasih aktivitas, tapi ingat ya yang ringan. Jangan yang berat-berat. Ya. Nanti dengan aktivitas-aktivitas ini membantu proses kepikunan. Harusnya misalnya 70 tahun itu bisa menjadi 80. Harusnya 80 bisa menjadi 90 baru pikun. Jadi kadarnya lebih lama. Oke gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Terakhir ya. Ini pokoknya terakhir terus ya pokoknya ya. Ya. Ya, terakhir ya. Ya, silakan. Ya, malam Bante. Iya, malam. Pertanyaan ada beberapa. Iya, namanya siapa dulu dong namanya? Oh, Hari. Iya, pasportnya apa? Passwordnya nggak tahu. Oh, paspornya nggak tahu. Oke, ya, Hadi ya silakan. Ini pertanyaannya ada beberapa, jadi saya Satu-satu tanyanya dulu. satu-satu aja ya. Iya, biar Yang sayang ibu ya. Iya. Ya gini, yang pertama itu saya mau tanya, apakah dalam agama Buddha ada yang namanya kematian yang baik atau yang terbaik gitulah? Iya, iya bagus. Itu aja ya. Oke, satu ya. Bagaimana kalau kita ingin meninggal tuh dalam proses mati yang baik? Ya, salah satu yang kita persiapkan tentunya karma baik ya. Jadi sebelum kita meninggal, sebenarnya kita bisa membaca past life kita sendiri dengan cara mengkalkulasi umur kita. Misalnya anggaplah umur kita ini 50 ya. Berarti hidup kita ini karena nggak ada 100 tahun, taruhnya tinggal 30 tahun lagi atau 40 tahun lagi ini saya bakal mati. Saya banyak berbuat baik dulu. Ya, berbuat baik. Nanti pada saat tutup mata, kita bisa lahir di alam bahagia. Itu model yang pertama. Cara kedua juga, pada saat detik-detik mau mati, kita ingat yang baik-baik.
ya. Misalnya ingat berdana kepada bantenya, ingat kewihara, ingat baca parita, ya. Ya berusaha untuk nggak marah-marah dan sebagainya pada saat detik-detik itu. Nah ini membantu proses kelahiran di alam yang lebih bahagia. Nah itu yang harus kita lakukan. Kalau misalnya untuk orang yang kematian yang baik itu tapi bukan untuk kita tapi untuk orang lain. Contohnya ya, Oh iya, misalnya baik. Ya saya ngerti. Oke, saya jelaskan. Sekarang untuk orang lain bagaimana Bante? Supaya saya mengkondisikan, anggaplah si A namanya ya. Si A itu saya kondisikan bisa lahir di alam yang bahagia, begitu ya? lebih kurang. Ya, sehingga dia nanti matinya kan bisa lahir di alam bahagia. Ya kan? Jadi bagaimana caranya? Jadi ketika dia sakit, kita harus kondisikan yang baik-baik. Ya misalnya begini. Ah, kamu sakit apa? Aduh, saya ini sakit kanker. Oh, kamu nggak usah mengeluh. Ya, ingat Sang Buddha mengatakan tubuh ini boleh sakit, tapi pikiran tuh nggak boleh sakit. Kamu harus ingat ajaran Sang Buddha. Segala sesuatu adalah tidak kekal. Segala sesuatu adalah terkondisi. Memang beginilah hidup kita. Yang penting kamu ingat ajaran Sang Buddha, kamu ingat yang baik-baik supaya kamu bisa tenang pikirannya, ya. Nanti dikondisikan seperti itu. Kemudian juga bisa dengan baca parita. Jadi ketika ada orang sakit, kita bacakan parita-parita yang baik. Ya, bacakan parita-parita suci supaya dia ingat ajaran-ajaran Sang Buddha. Bisa juga didengarkan ceramah-ceramah dhamma sebelum meninggal nih. Kita kondisikan dia. Ceramah dhamma, baca parita, meditasi, diarahkan bahwa kamu tidak usah mengeluh, memang hidup harus begini, kamu harus tetap sabar, kamu harus punya semangat. Sehingga dia bisa memiliki ketenangan dalam pikirannya. Ketika dia memiliki ketenangan dalam pikirannya, maka dia akan ingat hal-hal yang baik. Ketika melihat hal-hal yang baik itulah meninggal, dia lahir di alam bahagia. Itu yang harus kita lakukan. Tapi umumnya orang salah ngomong. Begitu melihat temannya sakit, ditanya sakit apa? Aduh saya ini sakit kanker. Jawabannya apa? Aduh kemarin tetangga kita juga mati gara-gara sakit kanker. Waduh malah begitu. Ini malah repot nih. Bukannya disemangati, malah ditambah-tambahi. Akhirnya meninggal dengan mendadak. Ya, oke ya. Jadi caranya begitu. Pertanyaan kedua, kita sebagai anak kan biasanya mengharapkan hal yang baik terjadi pada orang tua kita. Salah satunya ya, mungkin sedikit mungkin di antara kita mengharapkan orang tua kita itu meninggal dengan damai. Jadi istilahnya itu kayak dia dalam tidurnya meninggal. Kan ada beberapa kejadian seperti itu. Apakah itu bisa disebut dengan kemelekatan atau harapan atau gimana pandangan Buddha soal itu? Jadi meninggalnya itu tanpa ada kesakitan gitulah. Ya, itu sih boleh-boleh aja harapan seperti itu. Yang penting selama tidak disumpahi jangan ya. Selama harapan itu sih saya rasa harapan itu baik ya. Misalnya ya andai kata, tapi semoga sih nggak terjadi misalnya. Andai kata orang tua saya meninggal, semoga meninggal dengan tenang, semoga lahir di alam bahagia, semoga tidak menyusahkan anak, cucu, menantu, sehingga dia lebih tenang. Itu harapan-harapan kita. Itu suatu harapan yang wajar. Itu berupa harapan saja nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Bukan termasuk kemelekatan atau Tidak, itu hanya harapan saja. Yang dimaksud kemelekatan itu benar-benar harus begini. Kalau enggak saya kayaknya nggak senang. Harus mama saya itu meninggalnya dengan tenang. Harus. Nah itu namanya melekat banget. Nah, itu kan harapan. Ya kan? Oke, yang ketiga. Tadi soal patidana. Ketika orang meninggal, seandainya jika dia tidak parinibbana, berarti terlahir ke alam yang entah itu lebih baik atau tidak baik. Apa di bawahnya? Oh kalau dia nggak pakai patidana. Enggak, maksudnya gini, kalau orang setelah meninggal, jika dia tidak mencapai kesucian atau kesempurnaan, pasti akan terlahir kembali. Pasti. Entah di alam yang lebih baik atau tidak. Nah, jika kita patidana, ketika dia terlahir di alam yang lebih, di alam yang tidak baik, itu mungkin akan meringankan.
Kalau dia terlahir di alam yang lebih baik itu seperti apa? Kalau kita patidana. Ya baik. Kalau dia lahir di alam yang baik, tapi kita patidanain, apa manfaatnya begitu kan? Iya kan? Jadi ada manfaatnya. Jadi kalau kita patidana sekali lagi, ada manfaatnya untuk leluhur kita. Ya, manfaatnya apa? Ada dua. Satu, untuk diri kita sendiri karena kita sudah berbuat baik. Yang kedua, untuk leluhur kita yang jatuh di alam peta, dengan adanya patidana kepada mereka, mereka dikondisikan untuk lahir di alam yang baik. Pertanyaannya, kalau leluhur kita di alam Brahma atau di alam Dewa, manfaatnya apa? Ya mereka karena alamnya lebih tinggi nggak mungkin menerima, tetapi kan bisa diterima oleh leluhur kita yang ada di bawahnya. Karena leluhur kita jumlahnya sangat banyak. Bukan hitungan iol sanseu, sangat banyak. Jadi tetap bermanfaat untuk leluhur kita. Misalnya gampangnya, kita punya leluhur misalnya ya, 1 juta. Anggaplah 500.000 lahir di alam dewa. Lebihnya itu kan bisa lahir di alam manusia, bahkan ada yang di alam bawah. Nah, yang di alam bawah inilah yang bisa menerima. Kalau yang atas mah nggak bisa. Jadi dengan demikian bermanfaat. Oke. Yang terakhir ini benar-benar Ya, terakhir terakhir. nih Bante nih. Iya terakhir. Tadi pendengar cerita soal yang Arya Mogalana meninggal ya memang agak berbeda lah ya dengan Bante-Bante yang lain. Dipukuli ya. Dipukuli. Karena apakah gitu? itu akan menjadi karma yang sangat buruk bagi para perampok itu karena telah menyakiti Ya. orang suci? Iya Aja. betul. Ya otomatis karena dia sudah mencapai arahat, lalu dipukuli, hampir mau meninggal dunia, ya kemudian dia sebelum meninggal pamit dulu kepada Buddha. Jadi dia menggunakan kesaktiannya meskipun tubuhnya itu remek, ya hancur, dia menggunakan kesaktiannya untuk coba bangkit, izin kepada Buddha mau dia mau parinibbana. Lalu sang Buddha mengizinkan, ya udah dia parinibbana. Pertanyaannya kalau kita memukuli arahat itu bagaimana? Otomatis dia lahir di alam neraka yang paling bawah si perampoknya itu. Yaitu di alam neraka awici. Neraka yang paling bawah sekali. Otomatis. Apakah itu berarti pelunasan karmanya yang Arya Mogalana menciptakan karma baru bagi para perampok? Tidak. Si perampok itu tentu ada hubungan dengan karma yang lalu dengan si Mogalana. Dan si Mogalana tuh setelah karmanya sudah berbuah, nah, cuman sebatas di situ aja waktu dia masih hidup. Tapi setelah dia meninggal dia sudah mencapai nibbana. Sudah tidak ada karma lagi, sudah tidak dilahirkan lagi karena sudah mencapai nibbana. Kalau si perampok tentu ada hubungan karma juga di kehidupan yang lalu dengan Mogalana. Kalau nggak ada hubungan nggak bisa ketemu. Dan bukan diciptakan, bukan. Ada hubungannya masa lalu. Ya bagus ya. Saya kira terakhir lagi. Boleh. Iya. Mungkin kita tutup saja sesi tanya jawab pada malam hari ini. Mungkin dari Bante apakah ada kata penutup untuk mengakhiri ceramah pada malam hari ini? Ya pesan saya, ya kita sebagai umat manusia, kita harus punya kesadaran. Kesadaran itu namanya juga perhatian. Terutama tentang kehidupan kita ini tidak lama ya. Hidup kita ini tidak lama, maka disitulah kita harus sadar penuh. Kita perhatikan. Karena hidup kita nggak lama, mumpung kita masih panjang umur kita, apalagi masih sweet 17 atau umur 20 dan sebagainya, gunakan hidup dan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kita berusaha ya. Kalau kita melanggar, ya kita berusaha untuk tidak melanggar lagi. Namanya berusaha. Makanya sila itu namanya latihan. Bukan keharusan, tapi latihan. Ketika kita salah lagi, coba kita berusaha lagi. Sehingga nanti sila itu dapat kita perbaiki step by step ya, pelan-pelan. Sehingga kalau dia udah murni, udah bersih, nah kita bisa mencapai kesucian. Atau paling tidak melanggarnya itu kita nggak berat banget, tapi kebajikannya lebih banyak. Nah ini bisa membuat kita lahir di alam bahagia. Nah dengan kesadaran inilah kita mau merubah hidup kita untuk selalu berbuat baik. Nantinya kita menjadi orang baik dan setelah meninggal lahir di alam
bahagia. Itu pesan Bante. Terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baiklah. Baiklah. Selesailah sesi tanya jawab dan ceramah pada malam hari ini. Kami segenap keluarga Wiraputra Musuka beserta umat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bante atas ceramah pada malam hari ini. Ya. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri karena yang mulia Bante akan meninggalkan ruangan.